Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Opik mau menerangkan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Apa itu mencari akar-akar persamaan kuadrat? Akar-akar persamaan kuadrat adalah angka X yang membuat persamaan jadi 0. Maksudnya begini, kalau bentuk umum dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau B-nya 0 boleh, C-nya 0 boleh. Karena bentuk persamaan kuadrat, maka A-nya yang ada di sini tidak boleh sama dengan 0 karena di sini ada X kuadrat. Contohnya, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Maka yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat itu ini tadi, X menjadikan nilai 0. Berapa nilai X kalau dimasukkan ke sini, nilainya hasilnya sama dengan 0. Nah gitu ya. Misalnya begini, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, maka akar-akar persamaan tersebut adalah min 2 dan min 1. Nah kita coba maksudnya apa di sini. Maksudnya di sini kita lihat kalau min 2 kita masukkan ke sini, X nya diganti min 2, min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2, 3 kali min 2 ini ya, min 2 ditambah 2 itu sama dengan 0. Kita lihat min 2 kuadrat itu 4, 3 kali min 2 min 6 ditambah 2, 4 ditambah 2 6 dikurangi 6 0 itu ya. Makanya itu dikatakan min 2 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Sama yang satu di sini juga ada min 1. Kita masukkan coba. Min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1, kita masukkan di sini ya tadi, ditambah 2 itu sama dengan 0. Kita lihat min 1 kuadrat itu 1 ditambah 3 kali min 1 itu min 3 ditambah 2, 1 ditambah 2 3, 3 dikurangi 3 0. Ini ya. Makanya di sini dikatakan bahwa min 2 dan min 1 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Saya ulangi, Pak Opik ulangi ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat itu berapa nilai atau angka yang menjadikan persamaan kuadrat itu menjadi sama dengan 0. Contohnya, nah sekarang gini, ada 3 cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Nah, jadi kalian nanti boleh pakai cara yang mana saja yang menurut kalian mudah. Jadi sebenarnya nah ini cara saja. Yang pertama dikatakan pemfaktoran. Contoh, kalau ada X kuadrat plus 3X plus 2, caranya nanti adalah cara cari faktor dari 2. Cari faktor dari 2. Dari 2 ini kita lihat yang mana? Dari sini. Faktor dari 2 di sini. Dan yang kalau ditambahkan, faktor tadi ya, kalau ditambahkan menghasilkan angka 3. Angka 3 itu yang di mana? Ini maksudnya. Jadi faktor yang kita cari di sini, kalau faktor itu nanti kalau ditambahkan hasilnya menjadi 3 yang ada di sini. Contoh, kita lihat. Faktor dari 2 itu kalau tidak 2 kali 1, ya 1 kali 2, ya kan? Atau mungkin ada lagi min 2 sama min 1. Itu kan? Min 2 sama min 1 itu juga faktor dari 2. Kalau min 2 sama min 1 kalau dijumlah jadinya min 3. Nggak cocok, padahal di sini plus 3. Maka yang diambil adalah 2 kali 1. 2 kali 1 kalau ditambahkan hasilnya 3. Nah, maka faktor yang diambil adalah angka 2 dan angka 1 dari mana? Ya 2 ini sama 1 ini. Sama-sama plus, ya kan? Jadi pemfaktorannya atau ditulis X plus 2 dalam kurung, lalu ya satunya dalam kurung X plus 1. 2 sama 1 itu yang untuk mana? Ini tadi 2 sama 1, ya kan? Jadi X plus 2 dan X plus 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi ya, kalau dikalikan hasilnya 2, kalau ditambah ini hasilnya 3. Sehingga di sini X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 1 dari mana? X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Yang ini X plus 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1. Itu ya.
Pak Opi kasih contoh yang lain. Nah, contoh pertama ini, itu tadi sama dengan yang tadi ya. Contoh yang berikutnya, ada X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, caranya bagaimana? Kita cari faktor dari 6. Kita cari faktor dari 6. Nanti kalau faktor itu kalau dijumlah hasilnya sama dengan plus 5. Faktor dari plus 6, plusnya ikut ya, plus 6. Kalau dijumlah menjadi plus 5 yang ada di sini. Nah, kita cari 6 itu. 6 itu yang pertama 1 kali 6. Min 1 kali min 6. Ya kan? 2 kali 3 dan min 2 kali min 3. Ini semuanya bernilai 6. Cuman yang mana yang kalau dijumlah hasilnya 5? Kalau min 1 sama 6. Kalau dijumlah hasilnya berapa? 7. Nah, berarti bukan 5 kan? Min 1 sama min 6. Kalau dijumlah min 7 juga bukan. 2 kali 3. 2 sama 3 kalau dijumlah 5. Nah, ini Bang, betul kan? Pas 5. Kalau min 2 kali min 3 kalau dijumlah kan min 5. Salah, ya kan? Berarti yang diambil adalah 2 kali 3. Kenapa? Karena 2 kali 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. 5 ini sama dengan yang ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi bisa boleh ditulis X plus 2 dan X plus 3. Dari mana X plus 2? Ya ini. 2 ini. Yang satunya X plus 3, ya ini. 3 ini. Jadi X plus 2 dan X plus 3. Maka X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Yang satunya X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 3. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah min 2 dan min 3. Ini tadi min 2 sama min 3. Apa betul kalau min 2 sama min 3 ini Pak Opi kalau dimasukkan ke persamaan ini hasil sama dengan 0? Betul. Kita coba satu ya, min 2. Min 2 kuadrat itu 4, ya kan? 5 kali min 2, min 10. 4 tambah 6, 10. 10 dikurangi 10, 0. Betul kan? Kalau min 3 pasti juga betul. Cek sendiri aja. Itu ya. Pak Opi kasih contoh lagi. Contoh yang kedua. Ada X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Bagaimana mencarinya? Kita cari faktor dari 12. Faktor itu apa sih sebenarnya? Faktor itu perkalian dua bilangan yang menghasilkan angka ini. Nah gitu lah, faktor dari 12 berarti perkalian dua bilangan menghasilkan angka 12. Berapa itu? Kita cari. 1 kali 12 sama min 1 kali min 12 otomatis, ya kan? Lalu 2 kali 6 min 2 kali min 6. 3 kali 4 min 3 kali min 4. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3 dan sebanyak ini ya. Cuman bagaimana kalau dijumlah hasilnya sama dengan 7? 1 sama 12 kalau dijumlah hasilnya 7? Tidak, ya kan? Min 1 kali min 12 kalau dijumlah hasilnya 7? Bukan. Kita lihat 7 yang ini ya. 2 kali 6 apakah kalau dijumlah hasilnya 7? Bukan. Min 2 kali min 6 kalau dijumlah hasilnya 7? Bukan. Ternyata 3 dan 4. 3 dan 4. 3 kali 4 itu 12. Kalau dijumlah hasilnya 7. Pas. Ini ya. 3 kali 4 kalau dijumlahkan hasilnya 7. Maka yang diambil X plus 3 dan X plus 4. Plus 3 dari mana? Ini 3 plus 3. Plus 4 ini dari mana? Ini X plus 4. Ini tadi 4 ya kan? Plus 4. Sehingga X plus 3 sama dengan 0 ini, dan ini X plus 4 sama dengan 0. Sehingga di sini X-nya sama dengan min 3, di sini X-nya sama dengan min 4. Ini kan kalau dipindah ke sini kan jadi min 3, ya kan? Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0 adalah min 3 dan min 4. Oke ya. Kalau tidak percaya dicoba sendiri nanti. Ya ini min 3 kalau dimasukkan ke X di sini sama min 4 ini kalau dimasukkan X ini apa hasilnya? 0, pasti 0 ya. Berikutnya Pak Opi punya contoh yang ketiga. Kita buat banyak contoh supaya lebih jelas. Yang ketiga adalah X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Kita cari faktor yang mana? Yang ini tadi kan C.
faktornya min 10 loh ya, bukan 10. Ini karena ini tandanya negatif, ini harus diikutkan min 10. Jadi faktor dari min 10 yang dijumlah nanti hasilnya 3. Kita cek. Faktor dari 10 itu ada berapa saja? 1 kali min 10. Yang satunya min 1 kali min 10. Yang kedua 2 kali min 5. Yang terakhir min 2 kali 5. Kalau yang dijumlah, ini dijumlah menghasilkan angka 3 yang mana? 1 sama min 10, 1 ditambah min 10 tidak sama dengan 3. Min 1 sama 10 juga tidak sama dengan 3 ini, ya kan? 2 kali min 5, 2 sama min 5 kalau dijumlah min 3, padahal ini plus 3 kan. Berarti yang mana? Yang ini min 2 sama 5, min 2 kali 5 min 10, kalau ditambah hasilnya plus 3. Ini ya. Maka penulisannya X min 2. Min 2 dari mana? Ini min 2. Ini min 2. Lalu di sini X plus 5. Plus 5 dari mana? Ini plus 5. Sehingga X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Dan di sini X plus 5 sama dengan 0 dan X sama dengan min 5. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0 adalah 2 dan min 5. Itu ya. Contoh soal lagi. Mungkin ini soal yang terakhir. Ada 4 soal. Contoh, kalau ada X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0. Kita cari faktor dari min 14. Kalau dijumlah nanti hasilnya positif 5. Kita cek. Min 14 itu 1 kali min 14, ya kan? Kalau dijumlah tidak sama dengan 5, berarti salah. Min 1 kali 14 hasilnya juga min 14, tapi kalau dijumlah tidak sama dengan 5, salah. 2 kali min 7 hasilnya kalau dikalikan min 14, tapi kalau dijumlah min 5, padahal di sini yang diminta plus 5, berarti bukan. Yang ini min 2 kali 7, min 2 kali 7 berapa? Min 14, ya kan? Tapi kalau dijumlah hasilnya 5. Min 2 ditambah 7 kan 5 hasilnya. Nah, berarti yang dipakai adalah min 2 sama 7. Maka penulisannya X min 2, di sini X plus 7. Min 2 dari mana? Min 2 ini. Plus 7 mana? Ini plus 7, ya kan? Sehingga X min 2 ini sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. X plus 7 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 7. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0 adalah 2 dan 7. Itu ya. Nah, ada soal lagi. Soal lagi, kita perbanyak soal. Semakin banyak soal semakin memudahkan untuk belajar matematika. Oke? Sekarang X kuadrat min 6X plus 8. Nah, kita cari akar 8. Kalau faktor dari 8, kalau yang dijumlah nanti hasilnya min 6. Kita lihat faktor dari 8 itu 1 kali 8, ya kan? Tapi kalau dijumlah hasilnya berapa? 9, padahal yang diminta 6, berarti bukan. Min 1 kali min 8, kalau dikalikan hasilnya 8, tapi kalau dijumlah bukan sama dengan 5. 2 kali 4, 2 kali 4 ini juga 8, tapi kalau dijumlah plus 6, padahal ini yang diminta min 6, ya kan? Berarti tidak dipakai. Yang terakhir min 2 kali min 4. Min 2 kali min 4 itu berapa? 8, kalau dijumlah min 6. Ini ya, berarti yang dipakai min 2 sama min 4, sehingga X min 2 dari mana? Min 2 ini ya kan? X min 4, min 4 dari mana? Ini min 4. Ini min 4, ya kan? Sehingga X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Yang satu, X min 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0 adalah 2 dan 4. Itu ya. Ada soal lagi. Masih ada soal yang ke-6. Soal yang ke-6.
X kuadrat min 2X min 8. Nah, kita cari persamaan atau akar-akar apa namanya? Faktor dari min 8. Min 8 itu berapa? 1 kali min 8. Kalau dijumlah apa hasilnya? Min 2. Bukan. Min 1 kali 8. Kalau dikalikan juga min 8. Tapi kalau dijumlah min 1 sama 8, apakah sama dengan min 2? Bukan. Lalu 2 kali min 4. Ini juga ini hasilnya min 8 dijumlah. Oh pas, ya kan min 2. 2 ditambah min 4 kan hasilnya min 2. Berarti ini yang dipakai. Untuk min 2 dan 4 enggak. Kenapa? Karena kalau dijumlah min 2 sama 4 hasilnya positif 2. Padahal ini yang diminta negatif 2. Iya kan? Maka di sini yang dipakai adalah 2 kali min 4. Karena kalau dijumlah hasilnya min 2. Oke. Jadi penulisannya X plus 2 dari mana 2? Ayo. Iya kan? Dari plus 2. Dan X min 4 dari mana? Min 4. Min 4 itu ini tadi, ya kan? Nah, min 4 itu ini. Oke. Oh, bentar. Nah, jadi X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 2X min 8 adalah min 2 dan 4. Itu ya. Ini yang pertama menggunakan cara pemfaktoran. Kalau kalian kurang jelas, bisa diputar ulang videonya ini sampai jelas. Ini Pak Opik sudah ngasih contoh banyak sekali, dipelajari, harus bisa. Oke, tetap semangat, tetap optimis, selamat belajar.